sempat mencoba berbangga diri bilang sama orang tua, saya nggak mau bayar kuliah dibayarin orang tua, pakai uang saya gitu. Nilai IPK 3 adalah milik Tuhan, IPK 2 adalah milik dosen, IPK 1 adalah milik mahasiswa kan. Terus tahu-tahu chefnya datang melihat, tahu kan kita yang muka-muka Indo nih atau muka yang muslim gitu, karena saya sering ngumpul tuh bareng teman-teman yang muslim gitu. Ditanya, ambil yang mana gitu, yang itu tadi kata Jumanya, Jumanya dimarahin habis-habisan. Kalau kita kayak gini terus, mungkin 1 tahun atau 2 tahun, maksimal 2021 saya bilang, nanti artis masuk selesai kita. Uang tabungan saya itu sampai bener-bener, ya kalau kita bilang hampir habis gitu. Makut aja diketawain orang dulu gitu, ternak makut apaan, belatung di ternak gitu, apalagi yang lebih kecil gitu. Halo Sobat Peternakan, selamat datang di podcast Ruang Rindu, tempat di mana kita bisa ngobrol santai bersama alumni, membicarakan hal seru terkait dunia perkuliahan sampai perjalanan meniti karir. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang pastinya punya pengalaman yang sangat seru. Nah, langsung saja, halo Mas Mujib. Halo. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Mas Mujib nih, pertama-tama banget nih, kan ada pepatah mengatakan tak kenal kata sayang. Iya. Boleh kenal dulu nih ke teman-teman di rumah yang kenal Mas Mujib itu siapa sih gitu. Oke, halo Sobat Salam Rindu. Ya, perkenalkan saya Mujib, alumni Fakultas Peternakan angkatan 2016. Kalau asal saya dari Kalimantan. Dari Kalimantan? Iya, dari Kalimantan. Oh, berarti kuliah ke sini? Kuliah ke sini kesasar. Seru nih. Oke, berarti dari Kalimantan ke sini atau udah sekolah di sini dulu sebelumnya di Pulau Jawa? Gitu? Sebelumnya dulu dari SMP udah dibuang orang tua ya. Jadi saya udah SMP saya di Jawa Tengah di Wonosobo, terus SMA saya ke Jawa Timur. Nah, terus muter-muter balik lagi ke Purwokerto gitu. Kenapa milih Fakultas Peternakan, Mas? Kalau kenapa milih, sebenarnya karena nggak ada pilihan sih sebenarnya. Jadi kalau boleh sedikit cerita ya, dulu itu saya ya mungkin pengen tertarik masuk ke dunia teknik. Kenapa? Karena kita orang Kalimantan nih, backgroundnya biasanya orang Kalimantan itu kerjanya kalau nggak di perkebunan, di pertambangan. Jadi otomatis nih pilihan kuliah relate sama yang ke sana gitu. Kebetulan SMA juga dulu seneng kimia kan. Nah, pengen lah tuh masuk teknik kimia gitu. Masuk coba sana, coba sini gitu. Ternyata dengan nilai sekolah yang dulu saya pikir itu bagus gitu. Karena saya ikut tryout di mana-mana. Kalau ada acara tryout pasti dapat juara tuh, kalau nggak 1, 2, 3 gitu. Ya pasti senior orang-orang mahasiswa itu bilangnya, "Wih bagus deh, nanti kamu bisa masuk sini." Ternyata soal itu dibuat sama mahasiswa kan seringnya kan, program-program tryout. Jadi akhirnya ya belum rezeki. Nyoba lagi mandiri beberapa. Udah keterima tuh, ada di perguruan tinggi di Jogja, saya keterima di teknik industri. Kalau di Malang saya keterima. Terus saat itu 2016 saya kan gap year hitungannya. Saya gap year dulu udah jadi mentor bahasa Inggris di Pare. Jadi saya SMA itu sudah menghidupi diri saya lah gitu. Jadi udah jadi tutor. Nah, saking desperate-nya pulang nggak keterima di sana di sini. Terus ya udahlah pulang. Dulu saya belajar bahasa Inggris itu saya biasa sering nontonin ya sebut merek National Geographic tuh bahasa Inggris, ngomong saya cuma kepikiran dulu kayaknya keren ya jadi dokter hewan. Mikirnya dulu dokter hewan bukan dokter akan. Terus kayak daftar ngecek. Oh, dokter hewan ada di UNER, terus ada di IPB, ada di UGM gitu. Tutup semua tuh. Udah tutup lah pendaftaran mandiri gitu. Nah, terus adalah muncul biasa kan Google itu muncul peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Di mana dah gitu kan. Ya udah coba apply aja karena tesnya ada di Sidoarjo. Saat itu karena kan saya di Jawa Timur, ada Sidoarjo tes. Ya udahlah tes, giliran kita tes
saya tes tuh di Sidoarjo ngerjain soal. Ya frankly speaking, soal mandiri unsur itu bukan karena saya hoki apa saya mudeng, pokoknya paling gampang di antara mandiri yang lain. Wah, ini mah pasti lolos gitu. Saya keterima, terus pengumuman adalah di universitas saya dulu keterima di pertambangan teknik industri UPN Jogja, terus di Brawijaya saya di teknik sipil, sama unsur tuh peternakan, underrated lah kalau saya. Underrated tuh kebetulan junior saya murid saya dulu, bimbingan saya, karena saya di kampung Inggris sudah jadi mentor, jadi saya tanya, ada ternyata dulu mahasiswa unsut yang mau S2 di Belanda. Mbak Ami namanya dulu. Terus saya tanya, Mbak itu kan peternakan ya, unsut gitu. Iya. Bagus nggak, Mbak? Itu nanti ngurusin hewan. Saya pikir ya kayak National Geographic, ya nyari hewan di hutan. Oh enggak, itu kita nanti ngurus hewan, handling hewan. Oh tenang aja, masuk unsut. Banyak sapinya, banyak ininya, dan yang lain-lain. Kayaknya menarik nih. Lebih saya cek. Karena dulu saya udah jadi mentor, udah dapat penghasilan sendiri, sempat mencoba berbangga diri, bilang sama orang tua, saya nggak mau bayar kuliah dibayar orang tua, pakai uang saya gitu. Ya paling visible untuk dibayar unsut, UKT 2 juta, yang lain wow mantap lah. Sampai di kampus lain ada yang uang pangkalnya kita harus bayar 57 juta kan, karena saya yang ngelis sendiri gitu. Wah, unsut aja deh gitu, nggak ada uang pangkal saat itu ya. Saat itu tuh nggak ada uang pangkal. Niat mau ada uang pangkal kalau nggak salah saya dengar, tapi sama kakak kelas, sama kating tuh di demo akhirnya batal kebijakan uang pangkal. Jadi wah 2 juta saya punya uang, saat itu saya punya uang 50 juta, ini udah bisa buat bayar satu kuliah nih. UKT saya selesai gitu. Jadi pilihlah unsut gitu ya. Sampai unsut saya lihat saat itu ternyata tidak sesuai ekspektasi. Oh, hewannya cuma sapi, cuma ini, nggak yang bahkan kan nggak ada kuda. Dulu saya mikirnya ada kuda nih gitu. Sampai hari ini juga kan belum ada gitu. Dulu kan saya mikirnya, ini bakal keren nih naik kuda dan yang lain gitu. Karena kan kalau ngelihat di peternakan Australia, peternakan mana kan bakal keren gitu ceritanya. Ya berarti dari sekian banyak teknik-teknik milihnya ke Vapet. Itu kalau sekarang saya bilang tersesat di jalan yang benar. Oke, berarti masuk ke Vapet kaget nggak awalnya? Karena kan kalau kita nih ngerasanya kayak aduh Vapet tuh lapraknya Mas yang paling sangat mematikan gitu ya. Apakah Mas dulu merasakan kayak gitu? Sebenarnya kalau ngomongin laprak gitu, saya sih dulu nggak pernah ambil pikir ya. Ya mungkin nggak ini contoh yang jelek ya, nggak harus ditiru. Karena saya dulu mungkin saya tuh orang yang lihat bahwa saya kritis nih, saya orangnya kan kritis. Jadi saat awal saya dulu pelajaran banget ada laprak itu biologi kan, biologi dasar. Saya bikin laporan sesuai itu. Terus teman saya bikin laporan, ya saya ngelihat, saya kan baca, gimana sih laporan kamu? Laporannya kok nggak jelas gitu, laporan saya bagus itu. Ternyata sama-sama aja. Habis itu saya udah, yang penting bikin laporan aja dah. Ini asisten nggak ngecek sejauh-jauh itu, ngumpulinnya pokoknya yang paling pertama atau yang di tengah-tengah tuh pas lagi rame-rame ngumpulin, saya ngumpulin. Jadi kayak gini doang gitu. Ya sempat agak hektik kalau ngomong laporan, bukan hektik sih. Aktivitasnya yang hektik pas di semester 5. Kalau kita saat itu praktikum kandang unggas, terus habis itu langsung kepotong, keperah, itu yang emang nyita waktu. Tapi selain itu sih saya nggak terlalu kaget gitu, karena saya tahu ternyata nggak sedetail ini gitu. Asisten saya nggak sedetail itu, entah asisten saya atau karena kan kalau dengar yang lain fotonya sampai dicoret-coret, saya nggak pernah gitu. Makanya saya jadi asisten, saya nggak pernah nyoret-nyoret. Saya cek, oke, ngumpulin laporan, udah gitu aja. Berarti dia kerjakan. Iya, yang penting dikerjakan gitu, ada usaha lah gitu. Nulis tangan aja kan udah usaha. Sekarang nulis tangan apa ketik? Masih ada yang nulis tangan. Ya, dulu kan saya nulis tangan. Saya udah pas jadi asisten, udah nulis tangan aja udah usaha, ngapain saya cek gitu. Setidaknya dia nulis, ya paling saya cek dulu, oh ya begitu. Nilai ya kasih nilai lah gitu. Pengalaman nih Mas yang paling tidak terlupakan sama kuliah?
Ada nggak? Yang jelas kalau ngomong pengalaman di sini, saya tuh belajar dulu eh, harus tahu menempatkan diri ya. Pertama banget yang saya coba yang paling berkesan adalah di sini itu papet ya budayanya gitu. Ketika kita sama senior kita kan saya kan gap year. Iya. Secara usia tuh sebenarnya ada yang sama lah sama sepantaran gitu. Tapi dulu pun saya diajari nih sama senior-senior gitu, kamu meskipun gap year atau apa ya, kalau kita di kampus jangan panggil nama, panggilnya Mas, Mbak gitu. Itu yang memang ya bener nih gitu. Itu yang paling mengena ya di saya. Sama yang kedua juga solidaritas kita ya, solidaritas kita tuh papet itu bahkan sampai kuliah. Saya pikir ini sampai lulus kayak gini, itu nggak ada duanya deh. Nah, kalau kita boleh compare sama fakultas-fakultas lain, papet itu paling solid zaman saya ya gitu. Pokoknya ada tawuran ya, kita tawuran bareng, ada rame kita rame gitu. Jadi bener-bener paling rame. Bahkan kalau ada acara pemira ada 2 kubu, tapi habis itu selesai ya kita bareng-bareng gitu. Itulah yang saya pikir itu paling beda deh di antara kalau ngeliat teman-teman fakultas yang lain, gapnya tuh kelihatan banget gitu. Oke, kalau tadi kita udah bicara tentang perkuliahan, kita move on nih. Kita udah ngepoin Mas Mujib, ternyata Mas Mujib aktif banget sama perkuliahan, banyak ikut organisasi. Ada ikut IC, BEM, Patri, ISAPD juga ya Mas? IPB. Dulu sempat di IPB juga. Wah, keren banget. Terus juga ikut pertukaran pelajar. Ikut pertukaran pelajar, ya. Satu-satu dulu. Kenapa Mas Mujib memutuskan untuk ikut banyak organisasi? Maksudnya kan sekarang tuh banyak mahasiswa yang kayak mager gitu loh. Iya. Sebenarnya ya mungkin dulu kenapa sih saya pengen ikut banyak organisasi ya? Saya pikir saya orang jauh, saya harus punya banyak teman. Kalau setiap organisasi itu punya kultur yang beda-beda. Ya boleh dikatakan dengan jujur, kegiatan yang benar-benar menjurus di organisasi banget, misalnya contoh saya bilang, apakah IC kita setiap hari ngomong bahasa Inggris kan enggak gitu, tapi saya pengen keluarganya. Apakah di UP3 teman-teman yang senang riset kan riset terus kan enggak, malah kita jualan yoku gitu kan. Apa namanya, nah sebenarnya saya tuh pengen punya banyak teman. Yang kedua, saya cuma pengen buktiin, saya dari dulu tracing sebenarnya jaringan peternakan ini besar nggak sih ke depan, visible nggak sih kita setelah lulus ini kuliah ada lowongan kerja dan yang lain. Ternyata ketika kita berorganisasi kan ada alumni yang dari backgroundnya situ, karena kalau misalnya kita nggak ikut organisasi kita nggak bisa mengakses alumni. Alumni itu terorganisir mereka di dalam organisasinya mereka. Misal ada Capra, ada UP3, mereka tuh punya ternyata ada loh pimpinan alumni UP3, alumni Capra, alumni UPM misalnya, itu yang sekarang jadi orang penting gitu. Dan kita nggak bisa ngakses kalau kita cuma jadi mahasiswa biasa gitu. Kecuali ya mungkin orang tuanya punya privilege, beda, itu beda cerita ya gitu. Nah tapi itu kenapa saya pengen ikut organisasi, banyak kenal orang. Ya kalau kata peribahasa kan 1000 teman itu tidak terasa, tapi satu musuh itu seperti mengganggu kita selama-lamanya kan gitu. Berarti ikut organisasi udah bener-bener ngeliat apa ya, punya target gitu ya Mas? Oke. Pengalaman apa nih Mas selama di organisasi yang apa ya kepake banget Mas? Yang jelas kalau pengalaman yang sampai hari ini kepake adalah bagaimana kita mengorganisir waktu ya. Semakin banyak kita beraktivitas, berarti kan semakin pinter kita ngatur waktu. Simpel deh, kita tuh kadang kalau hari Minggu, nah bisa di ini nih, apa namanya, kalau main HP scroll tahu-tahu udah siang gitu. Tapi dengan kita organisasi padat, akhirnya kita tahu nih habis ini saya ada meeting, dan sekarang karena saya jadi entrepreneur, jadi pengusaha, itu bener-bener waktu ini bener-bener harus kesini, spare-nya tuh udah tahu gitu. Kalau misalnya nggak ada pengalaman sama sekali, pasti kita akan pabakan, waduh rasanya kok kerjaan banyak banget gitu, karena kan kita ya udah biarin aja jadi numpuk gitu sih.
Berarti yang paling penting banget manajemen waktunya. Betul, lebih betul, tersusun betul. gitu. Manajemen waktu lebih tersusun. Nah, ini kalau yang aku lihat di 2019 Mas Mujib pertukaran pelajar. Ya, gitu. Gimana, Mas? Itu sebenarnya bukan pertukaran pelajar ya. Saya itu orang hoki lah kalau saya bilang. Saya bukan orang pinter, bukan apa. Lomba ya sering lomba, juara karena saya punya teman yang lebih pinter, yang bisa nulis. Saya cuma bisa ngomong gitu. Ya udah juara gitu. Nah, bahkan bukan exchange ya. Sebenarnya itu kalau exchange kan dari Korea juga ke Indo. Ini kita undangan ke sana gitu. Dulu itu apa namanya? Saya itu diajak temen di UGM gitu. Ayo kita ikut nih gitu. Saat itu saya lagi ikut seleksi untuk ke Australia. Dulu ada program magang di Australia, bukan magang ya, exchange tapi ke Australia langsung on farm. Itu menurut saya lebih excited karena handling ribuan sapi sendiri dan yang lain kalau dengar cerita-cerita dari atas. Nah, terus ada yang ngajak ke Korea, ke Korsel tuh. Terus iseng aja deh. Saya ikut. Nah, habis itu tahu-tahu lolos. Teman saya yang ngajak gak lolos nih. Tahu-tahu lolos. Itu pun saya masih dilema karena pengumuman yang ke Australia itu 10 hari kemudian. Kalau saya nggak ngambil, ini gambling. Tapi kalau ngambil juga yang Australia berarti udahlah jadi pupus. Akhirnya saya konsultasi ke WD1 dan udah diambil aja Mas Mujib daripada nggak dapet dua-duanya. Akhirnya saya ambil benar 10 hari kemudian, nggak sampai 10 hari, seminggu saya dapat pengumuman tuh lolos. Waduh, kalau saya pulang ke Indonesia saya harus ganti tuh biaya tiket dan ya biaya hidup selama 1 minggu di Korsel itu ya nggak murah gitu. Wah, sudah uang dari mana gitu, kalau minta orang tua apa alasannya gitu. Akhirnya udahlah saya yang program niat yang ke Australia saya lepas kos di Korea. Ya di Korea kita lebih banyak apa ya, studi lab kalau di itu, bukan di lapangan. Jadi lebih tahu di dunia ternyata peternakan bisa semodern ini gitu. Kalau di ya apa namanya, kalau di sana dulu saya di CNU, Chungnam National University, itu tuh sampingnya KAIS. Kalau KAIS tuh kayak ITB-nya Indonesia lah. Itu wah bener-bener kota pelajar dan yang lain, teknologi maju, industri peternakan, oh bener-bener tahu gini, oh kayak gini, oh ada alat ini ya, oh ada alat ini gitu. Karena saat itu mungkin sekarang karena kayaknya Vapet juga udah punya tambah lab baru, dan dulu saya tuh PCR kita juga nggak tahu, oh, PCR tuh kayak gini alatnya gitu. Kalau sekarang kan ada PCR gitu di gedung baru kan kalau nggak salah itu. Berarti pertukaran ke sana banyak yang dipelajari justru di lab, bukan di lapangan sesuai. Kalau di Australia kan Mas Mujib pikirannya bakal di Korea lebih banyak ke lab. Banyak di lab. Di farm iya, tapi kita paling sampling tuh ambil darah, terus apa namanya sadap sperma, kemudian dulu itu kan saya masukkan nutrisi. Paling kita apa namanya, kalau di sana banyak, kalau ternak-ternak tuh khususnya ruminansia banyak yang udah histologi gitu, kita ambil rumennya, kita lab, cek oh ini gimana dan yang lain gitu. Jadi lebih banyak ya di lab gitu. Kalau ke farm paling ambil sampel, ngeliat gitu. Iya, lebih banyak di situ. Gitu, banyak di lab. Nah, bagaimana cara Mas Mujib nih beradaptasi sama di Korea Selatan? Berapa lama, Mas? 1 semester hitungannya, 1 semester gitu. Adaptasi, saya dibilang adaptasi, nggak adaptasi sih, karena kan kita kuliah internasional kelas, kita nggak masuk ke kelas itu. Jadi kita masuk itu ke kelas internasional yang wajibin profesornya bahasa Inggris. Meskipun profesor di Korea itu banyak yang bahasa Inggrisnya juga kurang jelas, tapi beliau yang adaptasi. Jadi kita belajar, yang penting bisa bahasa Inggris lah. Cuman kalau di masyarakat, nah itu yang apa namanya, kalau makan kita udah di kantin, udah dapat voucher. Paling kalau jajan dan yang lain, nah itu ya bahasa saya, karena di sana sudah everything single card, ada namanya T-money, tanya ngeliat harga ya tinggal tap-tap aja gitu. Kalau di sana sepenjual cilok di pinggiran aja kita bisa tap kartu gitu, asal punya ada saldonya aja. Kayak kalau sekarang banyak ya apa namanya, setiap
Himbara ini bank-bank kan juga nerbitin kartu-kartu elektronik kan. Nah itu, nah kalau di sana tuh satu, jadi mau apapun banknya dan ada satu kartu yang memang diatur sama negara tuh ini bisa ngetap mau kemana aja, mau beli apapun gitu. Itu pakai kartu itu, gitu. Jadi nggak terlalu adaptasi. Ya adaptasi mungkin kayak ibadah gitu, sholat Jumat harus 2 jam dari situ, 2 jam atau 3 jam cari masjid gitu. Itu 2 jam naik kendaraan umum? Naik kereta. Kalau di sana berarti kalau di Indonesia kayak naik MRT-nya. Gitu. Naik MRT 2 jaman lah. Gitu. Kalau sholat Jumat. Dulu saya kena Idul Adha. Idul Adhanya juga jauh banget itu. Saya berangkat jam 4 pokoknya jam 4 udah berangkat tuh. Gitu. Untuk cari masjid sulit. Sholat Jumat jarang. Paling saya ngugurin ya sebulan sekali lah gitu. Sebulan sekali karena aneh bagi mereka. Mereka itu toleran sama kita masalah makanan nih. Saya makanan itu ya kalau di sana kan makanan rata-rata karena saya muslim non halal tuh banyak gitu. Tapi mereka itu bukan komparasinya tuh bukan halal tidak halal karena agak sulit kalau di mereka. Tapi mereka itu menyediakan misal nih you nggak bisa makan babi misal dengan proteinnya sekian gram kalau dalam kecukupan gizi sekian nih. Oh, berarti komparasinya nanti gantinya ada nih ayam atau sapi dan yang lain gitu. Entah ini sembelihnya bener enggak, ya yang penting bukan babi gitu aja gitu. Itu agak sulit, tapi mereka mengkompensasi itu karena dulu saya ingat banget saya pernah makan terus saya tanya karena bahasa saya tanya ke ajumannya ya kalau suka Korea itu ajumannya tuh bilang saya tanya kan bahasa saya agak sulit tuh dia gigu isoyo gitu dia jawab opso gitu kan mungkin saya salah harusnya kan bilang deji tapi saya bilang degi kalau nggak salah dia bilang oh ya udah saya ambil tuh daging babi itu karena saya pikir dia jawabnya opso kan oh berarti ini bukan daging babi terus tahu-tahu chefnya datang melihat tahu kan kita yang muka-muka Indo nih atau muka yang muslim gitu karena saya sering ngumpul tuh bareng teman-teman yang muslim gitu ditanya ambil yang mana gitu yang itu tadi kata ajumannya dimarahin habis-habisan dan beliau minta maaf chefnya tuh minta maaf habis itu kita diganti ya meskipun saya udah habis setengah udah habis setengah gitu kan kita nggak tahu gitu tapi seru banget ya mas ya. Ya seru lah, nah, karena kita ketemu banyak sekali. Jadi Indo itu dulu perwakilan dari Indonesia saya 2, saya sama teman dari IPB. Terus kita itu kan se-Asia Tenggara ya. Jadi perwakilan itu 2 kecuali Singapura, karena Singapura udah negara maju kan. Di Indonesia 2, Malaysia 2, Vietnam 2, Kamboja ada nggak ya? Kamboja ada, Myanmar yang nggak ada. Terus sama dari Asia Barat gitu, Mongol, terus ya gitulah daerah sana tuh, Kazakhstan, Turkistan dan yang lain-lain tuh, ada daerah situ tuh, gitu. Tapi berarti temennya internasional? Internasional. Satu kelas kita ber-26. Iya lumayan dikit ya. Iya, gitu. Berarti bekal untuk keluar yang paling dipunya itu ya bahasa Inggris ya mas ya? Bekal yang dipentingin bahasa Inggris. Kalau IPK ya standar lah. Saya pikir IPK tuh sekarang kalau dengar IPK di atas 3 itu gampang gitu, nggak kayak zaman dulu kalau dengar cerita senior di atas kita nilai IPK 3 adalah milik Tuhan, IPK 2 adalah milik dosen, IPK 1 adalah milik mahasiswa kan, itu zaman dulu kan ceritanya gitu kan. Kalau dulu kan ada zaman istilahnya Nasakom gitu, jaringan 1 koma gitu kan gitu. Kayaknya sampah ini nggak orang semua protes ini pemerintahnya kapan ngambil sampahnya kapan mau diapain. Yang warga yang buang sampah di sini pada protes, warga yang di ujung yang deket TPA mereka protes lah kenapa tempat kita yang ditaruh sampah bau nih gitu ya, yuk buang ke sini tapi nggak mikir yang di sini. Nah disitulah akhirnya saya coba mikir oh ini harus diselesaikan. Nggak ada sama sekali kepikiran bisnis atau apapun dulu. Kalau di situ justru saya dulu memang sama teman-teman sama kita apa namanya
punya grup, saya dikontrakan itu kita bikin apa namanya, dulu mainnya adalah afiliator. Zaman orang-orang belum, bahkan artis juga afiliator tuh belum tren kayak sekarang gitu. Dulu saya main afiliator. Kok kayaknya uang saat itu 2019 saya udah main afiliator, cari uang 10 juta per hari itu tinggal merem lah bahasanya gitu. 10 juta orang, kita pernah bareng-bareng ya berlima itu bulan puasa 2019 Lebaran kita punya omset hampir 2 miliar. Itu nggak ngapa-ngapain, cuma modal HP, modal laptop, gini-gini doang. Tapi saya yakin, wah ini kan kita berdiri sendiri, akhirnya kita pecah tuh biar nggak ribut, karena kita temen, kalau udah urusan duit tuh kalau kita bareng-bareng pasti bakal ribut. Itu tuh udah hukum alam biasanya, jarang banget lah yang bisa klop. Akhirnya kita mecah, terus saya bilang ke teman-teman, ini nggak akan bertahan lama. Kalau kita kayak gini terus, mungkin 1 tahun atau 2 tahun, maksimal 2021 saya bilang. Nanti artis masuk, selesai kita. Bener kan? 2021 artis. Ya kalau udah Raffi Ahmad, Mbak Imong, siapa, mereka jadi afiliator, ya lebih percaya omongan mereka gitu. Dan sedangkan kami itu bikin konten-konten, saya edit-edit doang. Nah, terus ada produknya gitu. Nah, itu alhamdulillah. Cuman akhirnya saya fokus di, kita semua ada fokusnya masing-masing, kita fokus di sampah. Ya berdarah-darah, bahkan saya punya apa namanya, ditipu orang pernah, ya udah sampai mana-mana, udah sampai bahkan saya sempet itu kirim maggot di waduk Cirata, bukan di pinggir, saya ke tengah, kayak di apung-apung di tengah sungai apa danau. Ya saya ketemu Pak Haji cuma dibayar berapa doang. Wah bener-bener sedih lah ya, banyak sedihnya gitu saat itu. Tapi saya yakin bahwa selama masih ada manusia pasti akan ada sampah, berarti bisnis ini akan jalan gitu. Cuman kita bikin pola. Kenapa ada peternakan juga? Peternakan itu awalnya bukan murni peternakan. Ya, peternakan kambing itu pun yang saya kerjain sama teman-teman tuh, awalnya kita ditanya sama PLN, bisa nggak nih sampah tebangan jalan kita, tebangan pohon itu diapain tuh daunnya. Dulu awalnya dari situ. Terus saya mikir kan, saya anak peternakan, bisa nih buat domba, ya nggak milih-milih. Saya kasih lah buat domba. Ternyata kita bukan untung, kita rugi hampir 200-300 juta ada habis. Melayang tuh. Udah saya bilang, jual aja semua ternaknya. Kita ganti ternak perah. Nah, akhirnya baru tuh ketemu polanya. Oh, ini kayak gini bisnisnya. Ya, banyak hal. Kalau ngomong apakah kita dapat penghasilan dari situ? Enggak. Bener-bener. Ya udah, yang penting saya punya karyawan, saya seneng karyawan tuh bisa digaji. Saya nggak gajian, yang penting saya bisa makan juga udah alhamdulillah gitu. Makan sehari bisa rapel tuh. Paling saya makan, karena udah dari zaman kuliah udah survival, jadi pas udah kayak gitu udah saya makan sehari rapel. Untungnya di Purwokerto makan bisa ambil sepiring penuh, makan sampai kenyang gitu. Ya udah gitu, udah bisa buat besok gitu. Yang penting karyawan saya kebayar, pikirannya gitu dulu. Wah ya alhamdulillah sampai ketemu patternnya. Kita dapat kita dapat rekanan pabrik, mereka bingung limbahnya apa, misalnya kayak limbah susu expired dan yang lain-lain, itu bisa kita jadiin produk untuk jadi produk sendiri pakan ternak. Kemudian sampah ini jadi maggot, ini bisa ke sini, ya itu kita telatenin satu-satu. Ya yang gagal ada, yang berhasil alhamdulillah ada gitu. Ya kita pernah bikin kolam lele gitu, karena bingung maggotnya jual kemana. Kita pernah punya maggot 2 ton, udah bingung tuh mau diapain. Saya bikin, ayo cari kolam lele, kita isi lelenya mati semua. Ya udah gitu ya, banyak kalah gitu. Berarti awalnya riset gitu mas, maksudnya dari sampah kepikiran ini maggot nih bisa jadi solusi gitu. Ada riset secara mungkin paper ya, saya cari, oh ternyata maggot ada manfaatnya, oh ini ada ini. Nah implementasinya karena di Fakultas Peternakan, kayaknya di Indonesia deh, hampir semua, faknya kan sebenarnya kalau maggot itu kan larva, entomologi, maksudnya ke biologi, ke teman-teman biologi gitu. Nah,
Jadi nggak ada tuh ilmunya. Saya tanya ke biologi juga belum ada. Mereka tuh belum sefamiliar itu. Jadi saya coba, ya udah saya cari-cari, saya coba. Terus saya padukan sama konsep peternakan. Karena orang peternakan selalu ngitung. Kita ngasih makan A harus jadi berapa, satu kandang kepadatannya berapa ekor, itu sampai itu. Makanya di tempat kami, untuk misalnya kita punya biopon di Meget aja, satu box ukuran 30 kali 40 itu harus ada populasi standar gitu, densitasnya berapa, kepadatannya berapa, itu harus. Jadi karena basic kita anak sekolah, jadi masa ilmunya nggak ada yang ngepakai sama sekali gitu ya. Kita hitung pakai teori peternakan, feed intake-nya berapa, FCR-nya berapa, dan yang lain. Meskipun dulu saya kuliah ya, itu apaan sih gitu. Tapi ya akhirnya saya belajar, oh ini kayak gini, oh ini ada manfaatnya. Ya sekarang saya bilang, kenapa saya bilang tersesat di jalur yang benar. Oh, ilmu-ilmu peternakannya kepake gitu, cuman memang aplikasinya di larva gitu. Yang kepake banget ya di peternakan yang di kambing gitu. Berarti walaupun sebenarnya nggak yang nyambung banget, maggot ya bukan peternakan aja. Betul, betul. Tapi tetap ilmunya kepake. Gitu. Terakhir nih Mas, ada nggak sih Mas yang buat Mas Mujib tuh mantap gitu di ngejalanin usaha ini gitu Mas? Iya, saya sempat di satu momen itu udah putus asa ya. Artinya ketika kita bangun Creative Hub, sama teman-teman bikin Creative Hub, cari duit itu gampang banget. Ya bahasa saya tuh, ini duit tinggal merem, kayak pemain bola ini ya, duitnya ada gitu. Bener 10 juta, 20 juta sehari itu dapat gitu. Dan itu bersih loh, bukan kotor. Itu udah bersih gitu. Jadi uang tabungan saya itu sampai bener-bener, ya kalau kita bilang hampir habis gitu. Wah ini mau ngapain lagi? Saya dulu udah beli sawit di rumah, saya jual lagi sawitnya hanya untuk bisnis di sampah karena saya yakin ini berjalan. Tapi di satu momen, waduh udah habis semua nih, udah minus terus nih secara bisnis. Kayaknya udah deh putus asa gitu. Tapi saya punya guru spiritual, guru ngaji, dia bilang, Mas, kan saya curhat, Gus, ini saya kayaknya lebih kerja Pak ya, atau saya kuliah, mumpung saya masih bisa nih apply beasiswa gitu dan yang lain-lain gitu. Beliau cuma bilang ke saya, Mas, pertanyaannya gini, enak enggak kalau nanti kerja sama orang disuruh sana ke sini, dan apalagi itu enggak sesuai yang jenengan inginin, apalagi sampai satu hal yang negatif gitu, misalnya harus fraud, harus ada penyelewengan, apa ada satu hal yang korup dikit dan yang lain gitu, sama jenengan ngelakuin terus bikin ngasih gaji orang, apa yang jenengan rasain. Saya bilang, ya saya kalau nggak ngasih orang seberapapun dan ketika dia senyum senang, ya wis jalanin aja gitu, insya Allah ada jalannya, ditata lagi. Ya alhamdulillah, saya coba kaji lagi sama mentor-mentor dan kebetulan ketemu mentor yang cukup bagus ya, sangat bagus, bukan cukup bagus, sangat bagus. Saya bisa tahu-tahu saya dapat mentor mantan direktur Chat Mowilex, terus ada Pak Imam Prasojo, salah satu guru besar sosiolog UI, terus saya ada mantan ketua PPATK Pak Agus Santoso. Beliau, saya dengan secepat itu saya ketemu orang-orang ini dan beliau ngasih arahannya simple, bahasa mereka general, tapi oh ternyata orang bisa kayak gini. Ya dari situ saya udah mulai, oh ya ini bangkit. Dan dalam waktu mungkin kenapa saya yakin dalam waktu 5 tahun kami berjalan, kayaknya saya orang yang beruntung, saya udah bisa ngakses sampai mungkin ring 1 RI 1 pun saya udah bisa akses gitu. Tuh ketemu menteri ini, ketemu ini juga, oh ternyata bisa ya gitu. Ya disitulah ya saya semakin yakin bahwa ini berjalan. Dan kembali yang dulu konsep awal saya, yang saya yakini selama masih ada orang pasti ada sampah, ini bisnis akan jalan. Dan gabung kan, saya punya sampah, sisa makanan, biskuit dan yang lain bisa buat ternak, oh nyatanya nyambung ke peternakan. Saya punya sampah, sisa biskuit, sisa susu dan yang lain bisa jadiin maggot, saya jadiin pakan ayam, oh nyambung ke peternakan. Jadi nggak ada yang, oh ini masih nyambung semua nih sama ilmu saya, cuman perlu ditambahin sama ilmu teknik lingkungan,
yang jelimet-jelimet hitung-hitungan teknik ya. Oh, saya bisa nyentuh teknik lagi yang dulu saya mimpiin zaman sebelum kuliah. Cuman nggak tahu ilmunya. Jadi sekarang juga lagi belajar sama teman-teman teknik lingkungan. Oh, kayak gini tuh bikin ini. Saya bisa bikin arsitek tempat sampah gitu. Bukan bangunan tapi tempat sampah gitu. Saya bisa bikin semua peralatan yang ada di kami sekarang itu hasil imajinasi saya sama partner. Kita nggak ada yang backgroundnya pengolahan sampah, tapi semuanya imajinasi gitu. Oh bisa nih gitu. Jadi kalau dari yang aku lihat, dari yang Mas Mujib ceritakan ya, Mas Mujib ini sebenarnya lebih ke pengen tahu terus ya. Iya. Karena pengen tahu itu kita bisa mendapat ide-ide lain gitu ya. Tapi itu kelemahan saya karena saya pengen tahu terus, duit saya sering habis buat pengen tahu. Saya pengen bikin mesin, saya tahu, bikin aja. Saya ke bengkel, nggak jadi Pak. Ya udah, duit lagi, saya kasih duit lagi. Baru tuh sekarang karena dulu kan kita nggak ada orang keuangan, kita sama-sama orang yang pengen tahu. Saya sama partner founder satunya itu, ini habis nih duit tuh habis buat apa ya Jip? Nggak tahu Mas gitu. Buat ini. Nah sekarang mulai terkontrol tuh. R&D-nya udah ada divisinya. Kalau dulu mah R&D-nya di founder habis duitnya gitu. Ya Mas. Mungkin nih teman-teman di rumah banyak yang mau mulai usaha tapi takut. Itu gimana tuh buat mengatasi rasa takut itu? Sebenarnya kalau ngomong usaha takut atau enggak ya, kalau saya boleh sih, yang penting coba dulu aja. Bawa konsepnya gitu. Artinya sekarang dunia bisnis yang sekarang itu lebih gampang cari modal daripada zaman dulu. Kenapa? Karena sekarang ada namanya Ventura Capital. VC, venture capital ini, mereka itu akan mengakomodir semua orang yang punya ide, tapi yang realistis ya. Jangan tahu-tahu ternak kutu gitu kan, mikir juga gitu, nyari kutunya gimana gitu. Ternak maggot aja diketawain orang dulu gitu. Ternak maggot apaan, belatung diternak gitu. Apalagi yang lebih kecil gitu. Mungkin ya, tapi nggak tahu ya. Mungkin ternak kutu nanti suatu saat juga booming gitu. Karena di Cina ternak kecoa, ternak apa juga jalan. Nah, intinya tuh sebenarnya konsepnya kita tata. Kita bikin decknya, kita bikin presentasinya. Banyak loh sekarang yang mengakomodir dari zaman kuliah. Setahu saya itu banyak funding yang nggak sedikit, bahkan sampai miliaran gitu. Tahu saya nih, misalnya Pertamina dia bisa ngasih sampai 1 miliar pendanaan untuk mahasiswa kuliah. Semuanya dari ide kok. Yang penting ide kita terkonsep, siapa marketnya, ini kemana. Aktif, cari info. Ini cari pendanaan. Dicobalah, misalnya kita punya uang sakunya 1 juta nih. Ya, sisihkan 200.000 untuk mencoba hal itu yang ada di ide kita, tapi dalam skala yang sangat kecil gitu. Visible nih. Nah, bawa nih idenya gitu. Berarti Mas, semuanya itu juga dimulai dari yakin ya, niat, yakin dan terkonsep, serta pengen tahu terus gitu. Iya. Mimpilah setinggi langit lah pokoknya gitu. Dan jangan takut mencoba. Betul. Kalau mimpinya setinggi langit, kalau jatuh masih di awan. Kalau mimpinya setinggi tower, jatuh tanah mati gitu. Oke Mas, sebelum menutup podcast hari ini Mas, ada nggak sih pesan atau motivasi yang Mas Puji mau sampaikan ke teman-teman di rumah? Iya, buat rekan-rekan semua ya, buat teman-teman Vapet gitu. Sebenarnya teman-teman pertama kuliah di Vapet itu nggak salah. Jangan minder jadi insan peternakan. Kenapa? Karena peternakan ini justru kunci masa depan Indonesia. Seperti yang kita sekarang digaungkan sama presiden kita bahwa swasembada pangan itu harus tercapai. Kenapa? Kalau kita nggak bisa makan, kita nggak bisa beraktivitas. Sumber makanan tertinggi atau resource terbaik dari yang kita makan itu dari protein hewani. Apapun itu, protein hewani paling penting untuk dikonsumsi. Jadi jangan minder jadi mahasiswa peternakan. Punya mimpi harus bikinlah mimpi, bikinlah ide sekreatif mungkin, paparkan. Jangan juga kalian simpen gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir mungkin buat teman-teman yang kalau mungkin cap Gen Z ini jelek, saya yakinin sampai hari ini Gen Z itu adalah manusia generasi terbaik yang punya daya pikir. Kurangnya adalah actionnya aja. Kalau teman-teman Gen Z punya action, kalian akan lebih cepat dibandingkan teman-teman yang lain
generasi di atasnya gitu. Terima kasih banyak Mas Mujib siap. sudah meluangkan waktunya hari Sama-sama. ini bisa ngobrol, seru banget ceritanya, sangat menginspirasi. Oke, mungkin itu Sobat Peternakan podcast Ruang Rindu episode kali ini. Semoga dapat membawa manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.